Oke, Jebret Media dimanapun kalian berada, senang banget kita balik lagi di Jebret Talks. Kalau episode pertama sama si Wisnu, komentator Tarkam Gombal yang lagi viral, viral juga gara-gara gue sih. Terus yang kedua ada Ibnu Jamil ya, lu udah lihat kan bagaimana dia itu ternyata memulainya dari ceritanya dengan Justin dan JP. Nah, JP ini sebenarnya siapa? Mungkin ntar juga bisa gue tanya nih sama sportcaster yang hari ini juga bersedia untuk gua ajak-ajak ngobrol ya. Ada Stuart Henry bersama dengan kita di Jebret Talk kali ini. Halo bro. Halo Mas Bro. Ini nama panggung apa memang nama KTP lu sih? Bagus begini. Lu kan medok padahal. Kok lu curiga gitu? Lo ya Kim Jeff Kurniawan juga sama, namanya iya. keren. Diajak ngobrol arek-arek Malang. Iya. Jadi sebenarnya itu nama panggung tengahnya. Nama gitu. gue itu nama gue yang asli itu Stuart Heinrich Pes. Karena kan bokap gue kan Jerman Belanda. Cuman dulu waktu gue masih zaman-zaman main FTP-an. Jadi manajer gue yang lama itu tahun 2008 ya, 2009. Oke. Gue jadi sportcaster 2010 kan. Jadi manajer gue yang lama itu bilang, nama lu ini susah disebut sama orang Indonesia. Lu ganti deh, gue ganti deh supaya lebih enak didengarnya, lebih gampang. Akhirnya Heinrich-nya itu diganti Henry. Gitu. Oh, jadi sebenarnya malah dibikin supaya lebih nggak ribet ya. Berarti nama lu malah lebih aslinya emang bule ya? Lebih ribet lagi. Oke. Berarti emang nggak salah kulit lu gue lihat ya sama muka lu ya. Jadi emang ada turunan Jerman Belanda? Jerman Belanda, lahir Medan, gede Surabaya. Jerman Belanda, lahir Medan, gede Surabaya. Polisi bapak lu? Yoi. Jadi gini, kakek gue itu sebenarnya dulu pemain tim nasional Indonesia. Oke. Bola. Namanya bola. Namanya Joseph Pes. Panggilannya dulu si Kijang. Oke. Jadi kalau misalnya ke rumahnya om gua tuh masih banyak tuh artikel-artikelnya dulu di Gura gitu lah, si Kijang. Jadi dia tuh cabut dari Jerman itu kena wajib militer. Dia nggak mau, dia kan demen main bola. Cabutlah dia ke Medan ketemu oma gua. Merit lah dan bla 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 bla, terjadilah gua. Bisa ke Medan dia kabur dari Jerman. Nah, itu gue juga bingung. Kenapa dia ke Medan gitu kan. Jadi ketemu oma gue yang Belanda di Medan, kawin, lahirlah bapak gue dan kawan-kawannya. Ya kan? Oke. Makanya lo lahir di Medan? Lahir di Medan. Tapi akhirnya gede di Surabaya? Gede di Surabaya. Bonek. Lalu di Medan sampai tahun berapa? Gue di Medan itu cuman sampai kelas 3 SD. Di Metodis gue. Oh, di Metodis. Terus ke Surabaya sampai? Sampai gede. Sampai umur 18. 18 tuh gue udah cabut dari Surabaya ngeran sendirian ke Jakarta. Keras juga lo ya dari Medan ke Surabaya ya, itu lumayan gak ada yang halus itu. Lumayan. Keras itu ya, tapi wajah lu nggak seperti orang Medan dan orang Surabaya masalahnya. Wah, keluarga gue masih banyak di Medan. Wajah lu lebih ke Manado kan? Ya, banyak yang bilang kayak Manado. Padahal gue nggak ada Manado sama sekali. Nggak ada Manadonya malahan ya? Nggak ada. Dan lu sekarang malah pakai jersey Argentina? Dois, iya dong. Jersey kebanggaan. Emang udah ngaco sih ya, turunan Jerman Belanda. Jerman Belanda tuh kagak akur, Pak. Itu bisa Jerman Belanda. Dari situ aja emang udah jelas kayaknya ada jiwa pemberontak ya dalam darah keturunan kalian ya. Makanya cocok ke Surabaya, ke Medan terus ke Surabaya. Seperti juga yang gue baca, lo sebenarnya acting dulu terus ke sportcaster. Betul. Ini dulu gue inget juga Rizky, ada MRivi lo tahu kan, dari main bola jadi sinetron, main bola lagi, terus akhirnya main film Ajab. Di Indosiar. Di Indosiar, Suara Hati Istri. Maksud gue, apa lu nggak salah, bro? Dari FTV, acting, terus mendedikasikannya ke sportcaster. Kayak Ibnu kan tetap ngambil acting, Darius tetap ngambil acting. Kenapa lo, kalau yang gue baca ya, lo kan akhirnya memilih buat sportcasternya kan? Ya. Jadi
ceritanya panjang sih. Cukup gak nih gue ceritain? Cukup. Zoom gue udah Zoom berbayar kok. Jadi gini, oh siap. Jadi gue itu juga dulu waktu masih acting, ya karir acting gue ya so-so aja, bukan gue itu tenar gitu, enggak, cuman ya lu tau lah buat ya dapat peran, tapi cuman peran pendukung. Sekalinya gue main film berapa kali tuh gue jadi antagonis gitu. Dan gue tuh mulai nggak sabaran mungkin ya, karena gue itu waktu acting itu kan gue sekitar 4 tahunan ya, 2 apa 3 tahunan ya, gue lupa. 2 sampai 3 tahunan. Nah, ketika ada tawaran untuk jadi sportcaster, kebetulan kan gue memang suka bola. Memang suka bola. Cuma favorit lo apa ya? Sorry. Sebenarnya di mana nih? Gue ada di mana-mana nih. Di Italia ada, di Eropa. Di Inggris ada, Barca. Ya di Inggris lah. Di Inggris Arsenal. Sama kayak si Koci. Ya masih oke lah. Gunners. Terus. Lu suka bola. Jadi suka bola. Tapi gue tuh sebenarnya tuh gue nggak pernah terbayang kalau misalnya gue ke entertain, gue bakal jadi presenter karena gue nggak bisa ngomong. Gue gagap kalau gitu. Ngomong, ya. Nah, gue nggak gagap ngomong di depan banyak orang. Gitu. Acting aja gue tuh ya sering keringet dingin gitu kan. Mungkin makanya gue nggak terlalu tenar kayak gara-gara itu. Tapi gue tadi pengen bilang sih, mungkin lu nggak terlalu laku kali ya. Lu ngomong sendiri ya udah. Iya, memang. Karena gue nggak terlalu laku, gue udah nggak sabar ya kan. Nah, terus datanglah tawaran untuk ikut audisi di TV One waktu itu ya. Sebut TV nggak apa-apa nih ya? Itu berarti 2010 sama Ibnu dong lu? 2010. Enggak, Ibnu senior gua. Katanya dia 2010 kemarin cerita sama gua. Gua 2010 akhir. Ibnu dia udah di situ. Ibnu itu pindah ke MNC Group kan. Dia ditawarin. Ya. Sebenarnya mungkin secara nggak langsung gua kena tuahnya Ibnu juga sih. Jadi Ibnu kan terus dia 2010 itu ditawarin Piala Dunia di MNC Group. Gua nggak tahu MNC mana. RCTI dia. Pokoknya MNC Group aja. Ya, RCTI. Nah, mungkin karena nggak adanya Ibnu, akhirnya TV One nyari sportcaster kan. Datanglah gue untuk audisi sama 15 orangan kalau nggak salah waktu itu. Waktu itu yang ngajarin gue sempet di manajemen gue itu yang ngajarin itu si Rendra sama Tio. Loh, itu manajemen lo? Jadi iya, manajemen gue yang lama itu, yang 2010 itu, bukan yang sekarang ya. Yang 2010. Dia kayak bawain lo guru gitu? Buat sharing sebelum dibawa ke TV. Nah, itu 2 orang yang sharing itu, Tio sama si Rendra. Iya. Iya dong, senior dong itu. Ya kan? Terus ya. Udah sharing. Itu barengan nggak bro? Apa dia sendiri-sendiri? Barengan. Sendiri-sendiri tapi di hari yang sama, gantian. Oke. Jadi emang udah diundang buat lu doang apa 15 ya? Buat 15-nya, buat 15 orang itu. Buat semua. Dikumpulin di meeting room di FX. Oke. Jadi si Rendra sama Tio. Gue tahu dulu masih sewa-sewain ruangan kan FX ya? Iya. Terus? Jadi itu bagian persiapan lah sebelum dibawa audisi ke TV One. Dan emang lu belum kenal sama Renzo sama Tio waktu itu? Belum. Oke, pas waktu lu akhirnya mereka masuk, menurut lu gimana? Tio dulu. Apanya nih? Waktu sharingnya. Tapi sebelumnya lu udah tahu Tio di TV apa belum tahu juga? Jujur belum. Jadi gini. Belum. Rendra? Gua belum juga. Oke, bagus. Berarti pas mereka akhirnya masuk, terus lo kayak di brief sama mereka, gimana tuh tanggapan lo tentang Tio sama Rendra? Bagus sih, ilmu mereka bagus gitu. Peres lo. Nggak. Saat itu gue melihat itu ya bagus. Mereka membagikan pengalaman mereka kan. Sharing pengalaman mereka ceritanya. Benar. Kan? Emang benar bagus emang senior kita. Soalnya kan di-record. Coba lu nanya nggak di-record. Loh, nanti kalau ada yang perlu diedit tuh tinggal bilang, Ger, edit, Ger, gitu. Enggak bagus.
Tapi enggak, emang Bagus benar ya? bagus karena mereka waktu itu sharing pengalaman mereka kan. Tapi jujur aja gue kan tadi yang gue bilang gue suka bola. Tapi dulu Iya. tuh gue nonton bola itu gue nggak nonton pre-match-nya. Jadi gue Oke. nggak ngerti siapa Nggak mereka. tahu. Nah, Jadi taunya pertandingannya aja. Kecuali Darius ya, Darius gue udah tahu kalau Darius. Kenapa bisa lu tahu? Karena ganteng? Bukan, karena dia populer kan. Dia kayak lu sekarang lah Mas Bro, gitu kan. Oh beda. Darius itu dia nggak perlu pakai makeup udah jadi Darius. Oh iya. Ya. Kalau dia mukanya udah nggak salah emang. Udah nggak salah. Jadi itu emang beda. Dia kalau dia sama Dona ya agak beda dia. Terus akhirnya lo di brief. Terus akhirnya gue di brief. Nggak berapa lama setelah gue di brief sama mereka berdua, ya semua ya kita yang waktu itu ikutan audisi lah ke TV One. Audisi ke TV One. Itu di interview dulu, ketemu lah sama JP waktu itu yang jadi bosnya di TV One. Dia EP, waktu itu masih jadi EP kalau nggak salah. Tapi audisinya itu lewat dia. Di interview dulu lah, gue tuh di interview tuh. Nah di situ gue ditanyain tuh, gue inget banget nama JP. Lu suka bola? Suka. Lu pemain favorit lu siapa? Waktu itu kan gue suka Messi kan ya. Messi. Oh, Messi pemain mana? Barcelona lah dengan gayanya kan gue ngomong. Ya udah Messi lahir di mana? Wah, anjir di mana ya? Gue selama ini suka Messi, gue nggak tahu dia lahir di mana. Nah, baru si JP ngomong, kalau lu mau jadi sportcaster, gue menuntut lu untuk menggilai bola, bukan sekedar suka bola. Tuh. Dan itu pun ketika akhirnya gue di interview, udah nih, gue tuh cadangan sebenarnya. Oke. Waktu dari 15 ini. Dari 15 orang itu banyak tuh yang waktu itu ada Komo, lu tau Komo? Ricky Komo. Itu juga ikut audisi. Detri itu ikut, Detri Warmanto. Nah, itu juga ikut. Banyak lah yang ikutan. Pokoknya gue itu jadinya Guntur Nugraha. Guntur tuh udah lama. Iya, tapi dia nggak. Jadi gini, ya ini ceritanya. Jadi dia, pokoknya dari 15 orang itu diambil 3 orang. Ini waktu 2010 kan? 2010. Gue baru pesen tongkol balado sama dendeng balado sama si Guntur. Emaknya jual. Ya, enak banget kan tongkolnya. Ini gue baru mau coba, enak ya? Enak asli. Pekanbaru punya, top. Oh dia udah lama juga kagak ketep berarti ya? Oke, jadi kepilih 3 orang. Aga Dirgantara waktu itu dia juga main sinetron. Sampai sekarang masih main sinetron. Si Guntur itu juga kepilih. Kepilih. Guntur itu kepilih. Gue satunya lupa antara Detri atau Jerry Infeld. Jerry yang sekarang jadi sportcaster juga, bukan? Bukan, yang ada main sinetron juga. Oh, sinetron. Tapi karena orang TV One masih agak nggak yakin, diambillah satu cadangan. Gue lah cadangannya. Dicemplungin satu-satu ke live talk show. Oke. Setiap weekend. Jadi minggu pertama si Guntur, minggu kedua si Aga, minggu ketiga si Jerry, baru minggu keempat gua. Jadi dicemplungin. Di waktu itu ada program namanya Prediksi. Di TV One. Hostnya itu cewek cowok, ceweknya tuh Ica waktu itu. Ica Afrianti tau? Tahu Ica gua. Komentatornya, itu komentator yang pertama kali siaran sama gua, itu Sabto Haryo. Oh, Sabto DPI sekarang ya? Iya. Gua pertama kali siaran itu sama dia. Jadi lu bisa tahu lah. TV One ya? TV One. Dia tuh paling tahu gimana gua siaran pertama kali. Gua nggak bisa ngomong, keringetan, mainin bolpen. Nggak ngomong dah gue sama sekali. Untung ada dan dia juga kalau nggak dipancing kan diem dia. Tapi kalau udah dipancing kan ngomongnya panjang banget kan, nggak pernah panjang. Gue kadang-kadang sebenarnya gue ketiduran bro. Cuman gue nggak enak aja dia senior, jadi biar aja gue suruh ngomong dipanjang. Nah, itu pengalaman pertama lo sama Haryo. Jadi singkat di cerita prediksi. Singkat cerita pokoknya 3 masing-masing dicemplungi on air. Ya. Malah gue yang kepilih. Oke. Jadi yang 3 ini nggak kepilih. Akhirnya gue yang dipakai. Oh, ini pilih 1 doang? Satu yang dipilih. Oh gitu. Cuman 1 yang dipilih. Jadi gue yang dipakai. Guntur nggak dapet?
nggak dapat. Guntur nggak dapat, Aga nggak dapat, Detri nggak dapat. Yang dapat cuma gua. Waktu itu TV One tuh programnya La Liga. Ya. Nah, itu Ibnu cabut, hostnya di situ masih ada Putri Viola, Denny Sumargo, sama Fauzan Jaman. Oh iya, Denny Sumargo. Densu. Iya. Jadi Densu itu senior gua juga. Iya, dia kan kagak ngerti bola. Nah, jadi ya gue tuh waktu La Liga 2010-2011, 2011-2012 gue baru. Jadi gue waktu masuk 2010 akhir, gue itu nggak dikasih live match dulu. Dikasih tapping-tappingan dulu lah. Pokoknya di tapping-tappingan dulu. Ini JP juga IP-nya? JP. Oke. Gue banyak ngelakuin kesalahan lah, pokoknya itu dimarah-marahin sama JP lah. Wah, diomel-omelin lah pokoknya. Parah pokoknya. Sampai kesalahan teknis kan? Teknis. Bukan kesalahan ada yang cakep terus ternyata bukan. Kesalahan teknis. Ya siapa tahu kan Bapak JP punya terus Bapak deketin kan lucu ya kan. Wah, bisa kartu merah itu gua. Hah? Ya makanya. Iya kan. Jadi tahun berikutnya baru gua dikasih live match dan itu pun gua cuma dikasih pertandingan kurang populer ya. Kayak Granada lawan Rayo Vallecano, Real Sociedad lawan apa gitu kan. Di situ utamanya siapa, Fauzan? Utamanya Denny, Fauzan sama Putri. Itu yang dapat match gede. Oke. No. Itu pas waktu itu gue tanya Ibnu setahun sebelumnya dia di situ sudah langsung di atas 1 juta, Stu. Udah. Gua mau nanya, lu masuk pertama di atas 1 juta nggak? Mau tahu bayaran gua pertama kali di Sportcaster? Ya itu. Ya. Enggak. Di TV One ini kan? 50. Ya. Di tahun 2010. 2010. 7,5. 7,5. 7,5 itu pun nggak langsung dibayar ya? Enggak, dan dipotong sama manajemen. Kan gue dibawa manajemen ke sana. Oh iya, berapa persen, Pak? 25%. 25%. 7,5, 10%, 75.000, 20 pego tambah 30 lah. Ya, dipotong 180.000 lu. Iya. Dari 750.000. Yes. Jadi sekitar ya 600 kurang lah ya lu terima ya. Iya. Dan baru naik setahun. Baru naik setahun. Itu selama semusim 7,5. Naik. Tahun berikutnya naik 250. Jadi pas. Juta. Itu udah gak dipotong. Nggak dipotong. Masih dipotong karena gue masih pakai manajemen itu. Ya, masih. Kan sampai akhirnya gede, Pak. Ya, 20 jadinya baru terima 7,5. Ya makin hancur lah ya istilahnya ya. Pokoknya gue di TV One itu jadi gue di TV One itu pokoknya endingnya itu di 2 pas gue cabut. Tahun berapa? 2014. Habis Piala Dunia gue cabut. Setelah 4 tahun. Jadi gue 4 tahun. Biar orang pada tahu. Disangkanya. Loyal lo ya, nggak kemana-mana. Makanya. Benar-benar di TV One. Nggak ngambil yang lain-lain. Karena nggak ada yang nawarin. Baru ditawarin setelah Piala Dunia. Habis 2014. Iya, setelah siaran Piala Dunia 2014. Ditawarin berbagai grup. Beberapa grup. Ada 2 grup. 2 grup besar lah. Ini masih nawarin lu bola apa yang udah mulai berbadminton nih? Belum, bola masih. Masih bola? Masih bola. Akhirnya lo cabut dari sana apa lo ngedouble sih? Gue cabut. Jadi gue... habis 2014? Habis Piala Dunia Persis, gue pamit sama orang-orang di TV One. Oke. Gitu. Karena kan juga JP waktu itu juga cabut tuh. Dia gabung pengen garap ini kan, Katalunya Sportindo sama Darius. Sendiri. Iya. Karena JP itu kan... Ya. JP kan mentor gue banget tuh. Makanya gue mikir, ya gue ngapain lagi bertahan di TV One kan gue sekarang
coba pengen cari pengalaman di TV lain. Akhirnya JP tuh ke Katalunya apa ke Tes 10 sih tuh? Masa perlu dijawab sih? Loh, gue kan dapet simpang siur. Siapa yang bajak siapa? Gue kan nggak tahu. Katalunya dong. Oh, Katalunya. Tapi gue nanti JP mau gue wawancara tuh ya. Jadi gue lihat. Harus dong. JP ini satu banyak cerita. Ibnu juga ilmunya dari JP. Lu juga nih cerita gue JP. Darius waktu itu bahkan pernah bukan mau bikin bola, mau bikin kayak sekolah public speaking. Dia tuh perlu masukan dan inputnya JP. Iya. Nah sementara JP itu kan kegedemen sama gua. Sorry, lu harus garis bawahi. Jadi kalau gue mau ngomong, jadi gue kalau mau ngomong agak susah. Akhirnya gue ketemu di grup Liverpool nih. Sekarang gue sebelum sama dia. Terus UC mau ngasih gue program. Tahu gue, JP cerita. Akhirnya tadinya yang pegang JP, ketemu sama gue. Di situ dia ngomong, secara personal gue gak terlalu demen sama lu. Tapi secara ini gue inilah, siap bro. Ya dia orangnya belak-belakan kan. Dan dia kan baik dan benar emang. Jadi gue bisa ngerti. Maksudnya benar-benar memang rules-nya harusnya begini. Ya gue paham kok kalau itu. Tapi maksud gue berarti nih seseorang yang berilmu banyak nih. Jadi ntar juga gue akan coba kontak dia, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama dia ya kan. Harus. Karena dia mentor banyak orang kan. Karena orang kan gurunya dia kan si almarhum Dian Purba. Baru mau gue tanya nih tentang lu. Lu sebenarnya lebih ke JP apa almarhum nih? Karena lu sempat di ini sama almarhum Dian Purba kan? Jadi gue ke almarhum Bang Dian itu karena setelah dari TV One kali. Setelah dari TV One, JP ngomong sama gue, lu belajar lagi sama kan almarhum kan gurunya Mas JP nih. Iya. Yang membedakan seperguruan JP itu, seperguruan. Yang membedakan itu kalau JP kan tidak pernah tampil depan layar. Dulu. Kalau sekarang udah mulai tampil. dulu. Jadi almarhum kan emang presenter kayak kita kan. Benar. Jadi ada ilmu yang JP nggak punya, yang almarhum punya gitu. Makanya waktu gue ditawarin sama Kubu Kebon Jeruk waktu gue mau cabut dari TV One, sama Kubu Senayan, gue pilih masuk ke Senayan. Walaupun karena ada sosok diturunin. Honor gue diturunin. Dari yang udah 2 itu? Yes. Waduh, hebat karena perjuangan hidup. Karena gue bukan somebody kan. Jadi gue nggak bisa bargain. Tapi ya karena gue pengen belajar, ya udah. Gak apa-apa gitu ya. Berapa lama lu di SCTV? SCTV 2 tahun cuman. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Setengah tahun gue masuk tuh almarhum tuh udah sakit. Jadi gue udah nggak bisa belajar banyak. Dia juga udah jarang biasanya kan dia selalu nungguin tuh mau siaran sampai pagi juga. Ya. Sama Reddy lu kan, lo zamannya sama Reddy kan. Ya Puadin mah senior gua. Iya. Sebentar ya sayang, Dedi lagi video call nih. Anak gua datang. Iya biasa. Makanya kalau enaknya Zoom begini. gitu. Terus. Jadi gua masuk SCTV tuh ceritanya Mas Bro. Reddy juga bilang sama gua, dia bilang, Len, selama masih ada Bang Dian, lu nggak akan bisa masuk SCTV. Dia pernah bilang sama gua. Kenapa? Karena lu dijadiin patokan host komentator yang merusak tatanan yang sesuai dengan keilmuan dia. Jadi gue udah dikasih tahu. Terus gue bilang, ya udah nggak apa-apa. Artinya kan memang kita berbeda, tapi gue respect sama beliau kan. Dan waktu itu kan memang dia kata udah sakit ya. Iya. Gitu. Makanya lo waktu itu berarti lu di TV One, Ibnu cabut, lu masuk di SCTV, Reddy udah di situ, lu masuk ya? Gua masuk. Waktu itu di SCTV cuma Reddy sama Kinos. Oh iya, Kinos. Reddy sama Kinos. Gua pemain ketiga lah ceritanya. Siap. Ngerti. Baru dari situ lo akhirnya kayaknya kemana-mana lo kan?
Ya, setelah Maksudnya enggak lu waktu di SCTV eksklusif gue lagi, belum. kan? Enggak, di SCTV eksklusif. Oh, eksklusif lo sampai Di 2016. SCTV eksklusif. Sampai akhir 2015-2016 PL itu terakhir kan di SCTV. Itu eksklusif, nggak boleh kemana-mana, tapi siarannya dikit banget, parah. Oke. Sebenarnya yang gue tunggu-tunggu Jadwalnya. itu liga lokal. Karena gue kan memang pengen belajar play by play kan. Gue sempat bawain liga lokal, cuman semusim di TV One waktu itu ISL, zamannya ISL. 2014 sama di BV Sport gue sempat di Antv waktu jadi BV Sport. Tapi kan gue kuantitas siarannya nggak banyak karena kan waktu itu ada Rendra di BV Sport, ada Adiani, terus di TV One gue juga ada Fauzan, ya cuman backup lah. Jadi gue nggak belum banyak belajar. Wah, gue pengen banget sepak bola lokal. Play by play ya. Gue sempat kecewa sama SCTV itu waktu gue cabut dari SCTV itu gue kecewa banget karena TSC kan datang. Torabika. 2016 kan. Awal 2016 datang. Tapi boro-boro diajuin nama gue aja itu nggak ada gitu kan. Oh, di listnya? Di presentasi. Nggak ada di listnya. Di listnya nggak ada. Nah itu gue padahal waktu itu Ready sama Kina sama lu doang ya? Iya, malah si Concita juga ada. Yang baru masuk kan di MTech. Di situ gue agak kesel kan, karena gue mikir anjir gue udah setia selama 2 tahun nggak kemana-mana. Iya. Dengan jadwal siaran yang sedikit, tiba-tiba pas dapat turnamen yang bakal bisa ngasih kuantitas banyak, plus benar. Memang gue mau karena gue nunggu sepak bola lokal, malah gue boro-boro diajakin aja kagak gitu kan. Waktu itu gue sempet ngomong, gue udah sama manajemen gue yang sekarang tuh, manajemennya si Gilang juga, Makarya kan. Lo sama Gilang? Sama Gilang bareng. Sampai sekarang? Makarya. Sampai sekarang. Sama si itu, Bror. Lo mau Bror? Iya. Lah. Itu temen minum gua. Iya, dia cerita sama gua. Oke. Oh, gue baru tahu nih. Ini gua sama si Bror dari pas gua cabut dari SCTV, gua sama Bror tuh. Oke. Jadi dari situ karena gua nyampein kan gua agak kecewa gitu dengan SCTV. Akhirnya si Bror coba buka jalan ke MNC. Gitu. Kebetulan waktu itu gua kenal Bona kan. Bona Ventura yang sekarang di Mola di Inter Mola. Bona ngajakin gue siaran di MNC. Oke. Siaran futsal waktu itu. Iya. Ya karena gue mikir waktu itu MTech juga SCTV SCTV gak ngasih gue jadwal siaran. Waktu itu TSC gue juga gak dikasih. Waktu itu kan juga liga udah habis kan. Ya udah gue siaran aja lah. Ternyata 2016 itu waktu gue habis siaran futsal, gak lama tiba-tiba talentnya SCTV kontak. Oh iya. Terus ngomong, lu itu diplot untuk sepak bola internasional. Oke. Jadi dibedain sepak bola nasional itu. Waktu itu lu udah masuk belum ya Mas Bro? Kayaknya belum. Si Rendra sama Edwin ya kalau nggak salah. Harusnya gue masuk. Tapi gue juga di-dropin sama gue. Oh gitu. Itu cerita dalam PSSI lah waktu itu. Iya. Yang itulah. Baru tahun depannya gue masuk di Indonesia. Ya Edwin ya berarti waktu itu ya? Ya. Kalau nggak salah Edwin. Ya jadi waktu itu ngomongnya lu itu sama Reddy di sepak bola internasional. Kita ada Olimpiade nih semua. Terus dia ngasih share jadwal sepak bola Olimpiade semua dikasih kan. Gua masih ready. Tapi kalau nasionalnya dikasih Rendra sama Edwin. Tapi waktu itu gua udah siaran di MNC.
Nah, yang rival kan. Yoi. Nah, terus MNC waktu itu udah ngeluarin tawaran Premier League, dapat Premier League. Oke. 3 musim lagi kan. Iya. Di MNC TV 2016 sampai 2019. Yang ada dari Dona kan? Ada dari Dona. Biasa gue pemain ketiga lagi. Maksudnya dari Dona. Enggak. Mereka enggak banyak karena mahal. Itu. Jadi karena gue itu juga jadi host utama di MNC TV sebenarnya gara-gara dari sama Dona juga. Darisnya udah agak-agak sibuk ya, jadi agak-agak males siaran gitu kan. Donanya juga begitu. Mau nggak mau kan gue yang akhirnya siaran. Ya kan? Yeah. Akhirnya gue blessing yang in disguise. Yoi. Iya, blessing in disguise. Itu. Jadi akhirnya waktu itu lu tinggalin SCTV-nya, lu eksklusif di MNC Group. Nggak eksklusif gue di MNC. Gue di MNC. Oke, berarti. Jadi gue sejak di MNC, gue udah bisa kemana-mana. Nah, jadi gini, pelajarannya setelah gue eksklusif di TV One, gue eksklusif di SCTV. Gue belajar, gue eksklusif, ya gue nggak berkembang gitu loh, as a person gitu loh. Akhirnya ketika gue di MNC, term gue adalah gue nggak mau eksklusif lagi. Jadi gue udah di mana-mana waktu gue di MNC. Makanya bisa ke Kompas ya, bisa ke UC. Bisa ke Kompas, bisa ke UC, bisa ke TVRI, bisa ke Jawa Pos. Ya semua aja pokoknya gue cari jam terbang yang banyak kan. Dan mereka akhirnya juga nggak ada meminta lo eksklusif kan? Enggak. Cuma kan memang termnya kan jangan event yang sama kan. Oke. Maksudnya jangan, misalnya gue siaran Liga 1 di UC, tapi gue siaran Liga 1 juga di Indosiar, itu enggak boleh. Walaupun platformnya beda. Walaupun platformnya beda, tetap. Dari guanya juga gue nggak mau. Guanya juga nggak mau. Gue pengennya, ya misalnya gue mau siaran di sini, ya gue eventnya itu aja. Jangan sampai event sama. Kayak waktu gue, ini kejadiannya waktu di Piala Indonesia nih. Piala Indonesia itu gue ditawari siaran sama Jawa Pos. Jawa Pos TV kan. Kira gue siaran. Ternyata pas masuk udah babak 32 besar, MNC ambil kan. Terus gue disuruh siaran sama MNC. Gue bilang gue nggak bisa. Gue Piala Indonesia udah siaran di Jawa Pos. Terus ini suruh gue siaran kan waktu itu. Gue bilang gue juga nggak bisa. Gue udah siaran Piala Indonesia di Jawa Pos gitu loh. Gue jadi enak sama orang Jawa Pos. Jadi sekarang lu udah dalam posisi yang lu nolak siaran lah ya, bukan cuma yang nyari siaran ya. Anjay. Puji Tuhan sih sekarang sih ya agak belagu sekarang. Yoi, lu yang belagu ini sekarang yang laku bro. Kalau yang kalem-kalem loyal gitu tuh. Dilepeh juga nggak ada rasanya. Masalahnya TV nggak pernah. Iya, masalahnya TV kalau kita loyal mereka juga nggak appreciate kita udah loyal ya dari ya makanya ada one man one club. Menurut gue gini, kalau misalnya bro, jadi gimana bro? Ya. Jadi dari yang gue pelajarin dalam perjalanan gue sebagai seorang sportcaster, ketika televisi menuntut loyalitas kita, ya harus ada nilai juga yang ditawarkan gitu kan. Artinya ada nilai eksklusivitas. Kalau nggak ada nilai eksklusivitas, ya jangan harap kita diminta loyal. Karena ya yang terjadi, yang udah-udah dari apa yang gue laluin mah, enak di TV nggak enak di gue. Iya. Paling nggak mungkin value-nya misalnya lo memang udah pasti semusim akan komitmennya berapa siaran gitu kali ya. Ya, kuantitas. Diutamakan dan lain sebagainya ya kan. Karena kalau sekarang kan akhirnya lo selama jadwalnya masih bisa masuk, tidak dalam satu program yang sama, lo kan bisa kemana-mana ya nggak? Iya. Gitu. Walaupun gue tahu tuh, misalnya lo Jawa Pos sama iNews, sama lo di Kompas sama di MNC pasti beda tuh harganya. Beda semua. Beda-beda. Semua beda-beda. Gak ada yang sama. Gak apa-apa. Yang penting cair, Pak. Iya. Nah, berarti emang kalau gue balikin tadi nih sebelum kita ganti segmen yang lebih santai, itu berarti lo memang setelah lo nggak sabar di acting, lo emang bilang manajemen lo pengen total di sportcaster. Karena waktu itu JP itu juga menawarkan ke gue, dia bilang
kita dapat Piala Dunia waktu itu. Kan waktu habis gue gabung, TV One itu memastikan dapat Piala Dunia itu 2012 kalau nggak salah. Iya, yang waktu itu ya. 2012. Nah, waktu gue pertama kali jadi sportcaster, gue masih acting Mas Bro. Masih. Oke. Gue masih sempat main film sama Nayato itu masih sempat syuting video klip masih. Tapi pas 2012 JP bilang sama gue kalau lu kita dapat Piala Dunia nih. Kalau lu mau jadi sportcaster beneran, mau bawain Piala Dunia, ya lu harus fokus. Nah, di saat itulah gue nggak ngambil acting. Karena lu mau fokus itu. Tapi di Piala Dunia lu gak dikecewain ya, dapat jadwal lu ya? Nggak dapat. Walaupun sempat ada sedikit masalah. Ada juga. Ada masalahnya. Ada intervensi. Oh, karena jadi ada beberapa oknum lah ya kita sebut yang ada banyak kepentingan yang sempat membuat gue. Tapi akhirnya kenapa? Tapi akhirnya jadi gue tuh sempat di babak. Jadi gue tuh jadwal siaran Piala Dunia 2014 tuh gue dapet banyak. Jadi kalau lu pengen punya jadwal banyak, dapat pertandingan yang bagus, lu harus perform. Dia bilang ke casternya kayak gitu waktu itu. Ke Fauzan, ke gua, ke Sila Purnama waktu itu masih ada, ke si Putri Viola, terus ada presenter dalam juga, ada Reza Pradian. Kalau lu memang pengen dapat match bagus, lu pengen dapat jadwal, lu harus perform. Dalam perjalanan menuju sebelum mulai Piala Dunia. Nah dunianya pas Piala Dunia itu jadwalnya cuma fase grup doang. Masuk nilai lagi sama JP sesuai dengan perform siaran. Nah, pas habis masuk fase knockout, jadi ada oknum-oknum yang mengintervensi gua. Gua dan Sila sih, berdua. Gua sama Sila diintervensi. Jadi dianggap berat sebelah lah, gua dapat jadwal banyak lah gitu-gitulah. Ada permainan di dalam akhirnya. Nah, kebetulan itu didukung sama Pemret yang ada saat itu. Jadi gua di-cut tuh. Gua sama Sila di babak 6 besar. Pas knockout itu di-cut. Tiba-tiba? Yes, by WhatsApp. Nggak, tanpa alasan? Tanpa alasan. Sampai JP aja sampai stres. Dia bilang, gila nih. Kepentingannya banyak banget intervensinya. Tapi waktu itu kan, Mas Ardi kan waktu itu setiap siaran Piala Dunia, dia selalu ada kan. Selalu nonton dia. Dia bikin nobar gitulah di TV One. Nah, pas hari terakhir siaran, karena gue tahu gue udah mau di-cut, gue tuh sempat ngobrol-ngobrol kan sama dia kan. Nah, pas gue di-cut via WhatsApp, gue pamit sama dia. Mas Ardi, makasih ya udah dikasih kesempatan bla 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 gini. Loh, dia kaget. Mau ngapain lu pamit, orang Piala Dunia masih ada. Lah, kan kita udah nggak dipakai lagi. Dia kaget. Diintervensi lagi sama dia. Akhirnya tetap siaran, solusinya supaya menghindari kesenjangan sosial. Jadi host luar itu ditaruh di pre-match. Jadi kayak kalau yang Piala Dunia itu kan selalu ada ngobrol-ngobrol dulu di depan. Ini pre-match-nya kan. Nah, yang 30 menit tuh. Jadi yang host luar ditaruh di situ, yang host dalam ditaruh di match-nya. Supaya nggak ada ini lagi protes-protes lagi. Cuman hubungan lo sama Pemret gimana tuh? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Dia kagak jadi nge-cut lo. Kadang-kadang ntar dipikir lo ngadu sama Ardi. Iya, mau gimana ya? Abis dia kan juga sebenarnya gue kalau di-cut sih nggak masalah, asal ada alasannya kan yang jelas. Jadi dan gue juga nggak ngadu, gue pamit kan. Walaupun memang ada tujuan ngadu juga sebenarnya. Gue ngerti itu gue ngerti. Kode. Tapi berarti dari masa kita kan harus kasih kode. Berarti dari masa itu semua lu sekarang nikmatin, menurut lo memang lebih enak yang sekarang di beberapa tempat ya. Ya. Dibandingkan benefitnya kita lebih baik buat gua. Oke. Kalau begitu, sekarang kita Posters sebagai pemasukan juga. Benar, setuju gua. Sekarang kita masuk ke segmen yang agak santai.
Oke. Emang dari tadi kita kurang santai ya, Pak? Oh, tadi tuh udah banyak kayak santai banget. Tadi banyak curcolnya, Pak. Oh iya. Yoi. Mancing sih, Mas. Lo itu, kita ini belum ada sesama sportcaster, Bos, ya kan? Oh iya, benar. Bener. Oke. Jujur atau peres? Lu pilih mana? Jujur atau peres? Lu pilih jujur apa peres? Oh, gue pilih jujur atau peres? Jujur lah. Jujur ya? Jujur. Gue anaknya jujur soalnya. Siapa sportcaster yang paling lu nggak srek sampai sekarang? Wah, ada sih. Sportcaster yang gue nggak serak sampai sekarang. Ya. Ada sih, iya. ada. Iya. Siapa ada? Orang gue harus ngomong. Lu masalah dong. Kan lu kasih tau alasannya. Kalau gue sebenarnya lebih nggak suka sama sportcaster itu yang nggak punya attitude. Gitu aja. Jadi buat siapa aja yang merasa nggak punya attitude, ya itu yang gue nggak suka. Lu tinggal sebut nama gue aja susah banget sih tuh. Kalau gue nggak suka sama lu, gue nggak nerima ini Zoom lu sekarang. Gue bilang, kan, ya. Lu gue nggak suka sama cara siaran lu. Tapi kan pada akhirnya gue menyadari ketika lu sampai di titik yang lu capai, gue kan pernah bilang waktu lu samperin gue di Indonesia Open, gue bilang, yoi. Ya, gue salut lu karena tahu tarik pasir kalau lihat sekarang. Ya balik lagi ke pemirsanya. Kalau pemirsanya mau cari yang seleranya kayak lu, ya nontonnya ke Indosiar. Kalau mau cari yang serius, nontonnya ke UC gitu. Platformnya kan udah beda-beda. Benar. Sesuai market ya. Sesuai market. Dan gue lihat lu kadang-kadang di platform yang beda, lu beda juga lo. Berarti lu bisa dua-duanya. Lu percaya gue nih, gue jadi terharu nih. Loh, bener loh. Dan lu tuh berarti bahaya buat kita karena lu bisa lu sesuaikan mau yang mana tipenya, bener nggak? Kalau ikut TV, dari dulu kalau gue siaran. Jadi dulu ketika gue di TV One kan gayanya tuh karakternya lugas, nggak boleh bercandaan dulu waktu siaran di TV One. Iya, tahu. Karena berita banget kan. Masuk SCTV sama almarhum Bang Dian, dia minta gue siarannya. Gue masih inget banget, dia bilang, nah sekarang lu kayak gelas, lu buang tuh isinya, kosongin semua. Jadi gue diminta belajar ulang. Dia mintanya gayanya yang elegan. Elegan itu dia mengambil contoh dari Yus sama Dona. Ya. Karena itu lagi tuh itu ciptaannya dia tuh. Ciptaan dia banget. Terus masuk ke MNC, gayanya beda lagi. Boleh bercandaan, boleh bebas lah, asal jangan saran dan lain-lain kan. Maksudnya boleh ngocol-ngocol lah. Iya, karena gue nyoba, pengen nyoba dengan gaya lain. Iya. Nah, itu gaya yang jadi gaya yang lu wariskan itu jadi standar di MNC kan. Nah, gue boleh sebebas itu. Makanya gue kalau siaran di MNC juga bercanda-bercanda. Siaran futsal itu gue bercanda-bercanda tuh. Jadi beda-beda, tergantung TV-nya lah. Nah, itu makanya maksud gue, berarti kan tergantung gimana yang dipengenin sama bos kita di TV juga kan. Itu yang gue bilang kemarin, analisa gue tentang teman kita yang kemarin kebablasan ngomong. Makanya gue bilang, pasti udah diomongin kenapa dia berani begitu. Cuma itu di saat itu momennya nggak pas aja yang diomongin gitu. Gitu. Nah, berarti yang nggak ada attitude lah ya. Iya. Ya, gue jadi kayaknya tahu deh tuh. Ya udah. Karena apa gue lip sync aja ngomongnya? Karena nanti ada juga gitu. Karena nanti mungkin juga salah satu yang mungkin gue wawancarai kan. Jadi nggak usah kita sebut dah, tapi gue kayak tahu. Iya. Nah, berarti sekarang sekarang lo bisa bawain semua gaya. Bayaran sekarang udah berapa kali lipat dari yang awal? Dari awal siaran? Iya. Beda-beda tapi gue. Tapi gue beda-beda. Beda-beda. Tapi udah jauh ya? Udah jauh. Kalau yang tertingginya udah jauh. Jadi udah meningkat jauh ya? Jauh meningkat. Tapi yang tertinggi kayaknya tetap terestrial kali ya? Apa kayak terestrial? Jalan-jalan. Terestrial. Oh, masih terestrial. Dan yang tertinggi. Event yang benar-benar event yang
jarang. Maksudnya yang kayak bukan event yang daily, bukan yang yearly. Bukan yang reguler ya. Yang bukan yang reguler. Reguler. Kalau yang reguler sih meningkatnya ya nggak gede-gede amat lah. Ya gede 3-4 kali lipat lah. Berarti udah jauh lah dari awal. Lumayan. Ya kan, apalagi sekarang semua TV bisa ya kan. Bayaran yang paling lancar yang di mana? UC Sport. Lancar ya? Cepet ya? Kan WN. Dulu nggak. Sekarang lancar. Semenjak JP masuk dia kan memang orangnya merhatiin banget kan. Karena dia tahu juga kebutuhan kita sportcaster gitu kan. Ya. Lu siaran nih. Siaran belum beres. Udah masuk di rekening. Lu lagi play nih. Sampai sekarang begitu? Sampai sekarang oke. Jadi lu keringat belum habis udah dikirim? Udah dikirim, udah masuk. Kalaupun misalnya memang ada telat-telat pun paling lama tuh kayak 3-4 hari telat. Berarti kemarin pas Piala Dunia nyayur dong lu pada? Lumayan, puji Tuhan. Iya kan lu kan gue Piala Dunia kan, tapi gue nggak muncul di live match di UC karena gue nggak ngambil. Gue kan disuruh siaran di Trans. Gue siaran matchnya karena gue disuruh siaran matchnya di Trans. UC kan bilang nggak apa-apa, lu siaran aja juga di match kan nggak apa-apa, platformnya beda. Tapi kan itu balik lagi yang tadi yang gue bilang, gue prinsip gue nggak bisa. Akhirnya gue nggak ngambil match. Walaupun gue udah syuting promo tuh sama Rendra sama Tio. Iya gue lihat lo ada di syutingnya kan. Tapi gue nggak mau live match-nya. Akhirnya gue dikasihnya itu yang ini kayak preview dan reviewnya. Gue dapet program preview sama review di UC, tapi match-nya gue ambil di Trans. Itu lu iya lu sama Darius kan di Trans? Sama Darius. Oh iya. Ya itu gue nggak dapet program, tapi gue langsung aja ke Rusia. Orang susah. Lu kan siaran itu program dari Traveloka. Iya, gue bikin duluan sebelum gue ke Rusia. Gue bikin dulu 30 episode. Iya, ya tetep aja muka lu nongol di Piala Dunia itu. Kan gue juga nontonin, lagi tungguin. Gue syuting dulu 30 episode, diselesaikan sama Temi, gue ke Rusia, pulang dari Rusia, gue disuruh siaran lagi di Trans 7 yang pagi-pagi. Iya, sama Feni ya? Sama cewek kan? Ada Farana, ada Iya. Lumayan, bos. Bahagia ya? Iya, kita mau happy aja. Kalau kagak lagi gak ada program, kita belaga punya aja, kita berangkat langsung, kan pada malu. Ya kalau ada pilihannya berangkat sih, gue lebih milih berangkat ya. Loh, jangan salah Pak, berangkat kita pakai duit sendiri Pak, itu cuma buat kelihatannya aja kita bisa. Kagak ada yang bayarin. Cuma gue bawa banyak brand. Gue bilang, ini mau gue postingin nggak? Gitu, nyampe sono. Enak lu ada brandnya. Lu brandnya kagak ada, gue pakai feeling aja, gue bawa ini. Gue tanya, Pak mau saya posting nggak Pak? Kalau mau sekian Pak, saya udah di sini. Gitu bro. Tembus. Oke. Ya ada yang tembus, ada yang kesian sama gue. Bro, ini last but not least, tentu semua jebreters pada pengen lihat juga lu play by play ya kan. Mungkin bisa lu kasih dong momen ngomentatorin lu yang paling lu inget, yang kata demi katanya lu inget banget waktu itu di momen pertandingan apa, olahraganya apa. Coba dong bro, lu jadi komentator. Praktekin. Yoi, tapi momen yang pernah lu memang pernah lu lakukan dan lu ingat sampai sekarang gitu. Misalnya pertandingan final apa kek atau apa kek. Masalahnya gue juga jarang dapat pertandingan ini ya. Sampai sekarang Apaan tuh juga. Kemarin. Ya ada sih, iya. Iya kan. Tapi apa ya, gue lupa saking banyaknya. Biasa lah Mas Bro. Ya udah, berarti ini aja, freestyle aja. Freestyle aja ya. Sorry, bentar. Ada yang belum lupa. Tandem yang paling lu cocok siapa? Untuk apa nih? Beda-beda. Play by play. Play by play gue paling suka Binder. Oh, paling suka lu sama Binder? Tandem lalu play by play kan? Pas kapan? Di Piala Indonesia di Jawa Pos kan gue ajakin Binder. Sama di UC dia sempat siaran Liga 1. Iya di UC gue tahu. Oh, jadi lu
bareng sama dia di situ. Iya emang kenapa? Play. Energinya, terus dia tahulah kapan harus diam, kapan harus ngomong. Jadi pas lah orangnya bisa ngikutin alur. Dan gue juga kebawa energinya juga kalau dia peak-nya itu naik, gue juga jadi ikut naik gitu. Karena kan ada yang lemes tuh. Siapa? Ya ada lah, banyak kan juga yang lemes-lemes aja gitu kan. Maksudnya standar. Maksudnya apa ya, intonasinya tuh kayak datar aja gitu kan. Padahal pertandingannya lagi bagus banget gitu kan. Yang paling lu susah dapetin chemistry-nya siapa? Walaupun misalnya sekarang udah gitu. Di play by play atau di studio nih? Di play by play aja lah. Kalau gitu kan. Di play by play. Siapa ya? Nggak ada sih, Mas Bro. Nggak ada? Semuanya bisa. Aman semua? Aman semua. Kalau di studio? Di studio banyak yang ini kayak komentator baru. Kayak gue misalnya waktu kemarin baru siaran sama Firman Utina tuh. Tempat tuh di U16 ya. Itu gue harus ngegalinya itu kan pertama gue harus nyairin dulu kan. Chemistry-nya kan sebelum siaran. Terus ngegali dia kan dia juga baru kan. Artinya tugas kita kan harus buat dia bisa ngeluarin knowledge-nya dia kan gitu kan. Jadi gue tuh kadang susah juga ngegali kayak pemain gitu, masih agak sulit. Kalau jurnalis mah kebanyakan gampang. Ya, karena kalau pemain kan dia nggak ngomong, dia nendang kan. Yes, itu dia. Nendang bola, nendang wasit ya. Terakhir kita ditendang kalau salah ngomong kan. Oke, Stu, terakhir kasih kira-kira kalau anak-anak zaman sekarang ada yang mau jadi sportcaster kayak kita nih, dari lo apa yang mau lo sampein? Apa masih 4P yang lo bilang itu, passion, performance, practice, dan apa tuh gue lupa tuh lagi, atau ada pesan lain yang mau lo sampaikan? Iya sih, kalau gue sih tetap aja kalau mau ada teman-teman yang pengen jadi sportcaster, kok lu tahu sih gue punya pedoman itu 4P itu? Gue nih, lu nggak lihat 2 piala di belakang gue tuh? Oh iya, siap. Loh, gue nih tergantung juga. Masa gue nggak research? Lu gile. Buku lu juga tahun 2014 kan? Iya, benar. Iya kan? Dan lu masih mau nyicipin cabang-cabang olahraga lain kan? Yes. Tahu gue. Gak salah berarti itu ya, piala di belakang ya. Gak salah itu piala. Kalau Ibnu tuh mungkin salah karena dia menang di kandang. Iya benar. Mungkin. Gua menang di kandang lawan. Itu kalau bukan karena masyarakat siapa lagi tuh. Benar. Orang gue viral 2013, dapatnya 2018, lu bayangin 1 Piala Dunia lebih. Itu artinya ada prosesnya kan? Ada proses dan perjuangan. Benar. Perjuangan pahit. Jadi apa yang mau lu sampein tuh? Anak-anak yang mau jadi sportcaster kayak kita? Pokoknya kalau mau jadi sportcaster, intinya sih tetap harus belajar. Belajar sama latihan. Banyak lihat referensi. Dan paling kunci juga harus jaga attitude sama ya sekitar, sama rekan sesama profesi, sama komentator, sama orang-orang produksi. Biasanya kalau kita punya attitude yang bagus, terlepas skill kita biasa-biasa aja, kita mengundang kesempatan dari teman-teman produksi untuk memberikan kita yaitu waktu untuk belajar dan kesempatan berikutnya. Jadi kesempatan masih terbuka ya buat anak-anak mau jadi sportcaster ya? Masih banget dong, karena lapaknya banyak banget, apalagi platform sekarang makin banyak. Event olahraga nggak ada matinya, kecuali gara-gara corona ini doang nih, baru seumur hidup nih gue ngelihat ada pandemi ini nih yang bisa bikin olahraga berhenti nih. Emang bangke emang. Berarti kalian semua yang pada pengen jadi sportcaster, host, presenter, pandit, expert apapun itu, tenang aja, akan ada momennya buat kalian. Kalau tadi 4B tadi itu, gue baca yang dia bikin itu, Stewart bikin itu, 1 passion ya? Passion. Terus practice. Betul. Practice, performance, baru terakhir. Enggak, nomor 2. Nomor 3. Preparation. Oh iya. Preparation baru performance. Passion. Baru performance. Oke. Jadi, berarti kalau gue bisa jabarin,
Pertama harus punya passion, karena itu paling penting. Kalau kita nggak punya passion, kita nggak akan mau belajar. Kedua, preparation, kita harus bersiap. Bersiap itu ya kita harus cari bahan, kita harus baca, kita harus tahu siapa komentatornya, kita harus tahu pertandingan apa yang kita bawain. Terus praktis. Nah, praktis itu kita bisa latihan, karena kan untuk orang yang awam baru jadi sportcaster, kadang-kadang kita mesti ngelatih artikulasi, kita harus ngomongnya itu juga harus taktis, terbatas sama durasi lagi, yang banyak iklan dan lain-lain. Harus tahu momen lah. Jadi ya itu dilatih dari praktis. Bisa aja kita ngomong sendiri di kaca, atau kita bisa ngelatih berkalimat itu dari ngebaca artikel-artikel yang ada di media online, supaya kita juga punya banyak bendahara kata. Terus yang paling penting ya perform. Percuma kalau udah ngelakuin 3 hal itu, tapi kalau pada akhirnya lu nggak perform ya dicoret lah. Benar. Baru setelah 4P itu baru yang nggak sabaran. Benar. Setelah 4P itu ada yang kelimas tuh. Apa tuh? Price list. Karena percayalah, di dunia televisi ini engkau akan ditawar yang serendah-rendahnya untuk kualitasnya setinggi-tingginya. Yes. Iya. Itulah yang terjadi. Ya, tapi setelah 4 itu baru lu ngomongin harga. Jangan lu ngomongin harga, mau 4-nya belum. Kalau lu bukan siapa-siapa, bener nggak? Yes, gitu betul. Kan. Kadang yang udah bisa 4 aja, belum diomongin harga, gitu kan? Belum. Dia segen. Nawarnya segen. Nah, kalau kita nih udah makan asam garam dengan ketidakloyalan karena loyal tidak dibayar dengan ketidakloyalan, jadinya nanya, emang jadinya berapa nih, ya kan? Iyalah, belak-belakan aja kalau sekarang mah. Belak-belakan aja. Oke, bro, thank you so much sudah ngobrol-ngobrol ya, bro. Siap, bro. Ya, thank you banget. Dan kita juga lagi nunggu link dari kitabisa.com, karena rencana Jebret Media dari obrolan-obrolan kita ini, kita juga ngundang orang untuk ikut berdonasi, dan nanti hasilnya kita buat tim medis, beli APD, dan juga masyarakat kurang mampu. Jadi rencananya gitu, bro. Gua bikin ini, mencoba wawancarain teman-teman semua setiap hari. Mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini, linknya udah dapet, kita bisa ngajak masyarakat buat berdonasi. Thank you so much, bro. Salam buat keluarga dari 0 sampai anaknya 3 ya kan? Anaknya 3, siap. Istri 1. Istri 1. Jangan sampai lebih. Bisa bahaya nanti. Jangan sampai lebih. Thank you, Mas Bro. Thank you. Oke, Jebreters, tadi wawancara gue dengan Stuart Henry Pesh. Senang banget bisa menginspirasi lu semua. Tunggu lagi di episode berikutnya dengan para sportcaster yang lain. Baik di kubunya A maupun kubunya B atau kubunya C, semua gue coba wawancara. Ya, Jebret.